Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan UTM, marhaban ya Ramadan. Menjawab pertanyaan dari Tretan UTM, yaitu apa rokok dapat membatalkan puasa? Pertanyaan ini ada di part sebelumnya dan akan kita jawab di part kali ini. Mengambil pandangan dari narasumber kita pada hari ini, menurut Bapak sendiri, menurut Bapak Doni, rokok itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Ya, sangat membatalkan puasa karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merokok ini sendiri. Jadi mungkin bagi mereka yang mengatakan atau menduga bahwa masa rokok sih itu membatalkan puasa, kan cuma asap aja. Nah, kan cuma asap aja yang masuk dalam sedangkan ada imam-imam yang lain yang menyatakan apapun yang masuk kan kayak udara, mungkin seperti itu ya. Tapi ada pertimbangan lain mungkin kenapa merokok ini bisa membatalkan ibadah puasa. Ada salah satunya juga mungkin yang menjadi faktor utama bahwa dalam kegiatan merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali. Itu dilihat dari sisi manapun, kegiatan ini malah cenderung berdampak negatif bagi orang yang di sampingnya, lebih bagi pelakunya. Bagi pelakunya. Dan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam itu sendiri. Samanya kalau kita lihat dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Jadi bisa kita lihat bahwa aktivitas merokok ini adalah bentuk dari sikap boros. Tabdzir artinya kita membelanjakan atau menggunakan harta yang seharusnya bisa bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi kita, tapi nyatanya tidak bermanfaat dan malah menimbulkan madarat, menimbulkan bahaya bagi kita. Sisi medis pun menegaskan seperti itu, bahwa merokok akan merusak paru-paru kita, kemudian akan berdampak pada berbagai macam organ tubuh kita yang akan rusak gara-gara aktivitas itu sendiri. Nah, di samping pemborosan itu atau kita membelanjakan hal-hal yang tidak tidak memiliki manfaat, karena ini bertentangan dengan bagus dan tidaknya Islam seseorang. Bagusnya Islam seseorang itu dilihat kalau dia mampu meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Itu Rasulullah menyatakan seperti itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang bisa dilihat ketika dia bisa mampu meninggalkan, menjauhi apa yang tidak mendatangkan maslahat dan manfaat bagi orang tersebut. Nah, kemudian dalam ayat lain juga Allah menyatakan bahwa kita dilarang untuk menjerumuskan diri kita pada kebinasaan, ya, keburukan atau hal-hal yang bisa membuat kita celaka. Tuh, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jelas, kedua kaidah yang ada dalam Al-Qur'an ini bisa kita jadikan acuan bahwa merokok itu dilarang dalam agama Islam, meskipun dalam beberapa bulan puasa juga ya Pak. Di luar bulan puasa, apalagi terlebih dalam bulan puasa. Kalau memang alasannya itu hanya asap, tapi mungkin secara ilmiah bahwa molekul-molekul air itu juga bisa dalam bentuk asap itu sendiri. Jadi meskipun tidak mengenyangkan gitu ya, tapi bukan itu saja tujuan dari menjalankan ibadah puasa itu sendiri.
tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tapi juga bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan bisa juga merugikan orang lain. Jadi berdasarkan itu maka merokok itu sangat-sangat berpotensi, dan para ulama beberapa keputusan majelis fatwa bukan hanya di Indonesia, mungkin di kayak di negara-negara Arab juga menegaskan ini sendiri. Jangan sampai Anda masih pada dugaan bahwa merokok itu kan cuma asap aja. Nah, kayak udara. Masa kita menghirup udara juga membatalkan puasa. Nah, jadi itu analoginya atau cara pandangnya harus diperbaiki, harus memperhatikan kaidah-kaidah ajaran Islam yang lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Ya. Jadi bagaimana Pak cara agar teman-teman mampu menahan keinginannya untuk merokok, sedangkan dalam hari-hari normal mungkin mereka merupakan perokok aktif gitu yang nggak bisa menahan dirinya untuk merokok? Ya, saya kira itu tergantung pada keyakinan mereka masing-masing, keimanan maksudnya saya, kualitas keimanan. Artinya puasa ini kan sejatinya seharusnya sebagai wahana latihan bagi diri kita untuk bisa agar kita tidak gampang mengikuti keinginan kita, hawa nafsu kita, bisikan-bisikan dari nafsu kita itu sendiri. Dan hal itu juga menandakan bahwa ketika kita menguasai diri kita, maka kualitas ruh dan spiritual kita itu juga akan meningkat. Sebetulnya itu tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau kita bagaimana kiat-kiat supaya teman-teman bisa tidak merokok, ya biasanya menurut saya juga pernah merokok juga biasanya, tapi nggak begitu Aktif. begitu kecanduan. Artinya biasanya mereka itu merasakan kenikmatan sugestinya ya. Ketika selesai makan, kemudian merokok sambil dibarengi minum kopi. Sekarang udah tanamkan sugesti. Sekarang nggak boleh makan, nggak boleh minum kopi, ya otomatis udah sangat mudah sekali. Tinggal disugesti aja. Apalagi sugesti itu didasari oleh keimanan dan keyakinan kita. Maka ibadah puasa yang seperti ini dengan didasari keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa seperti inilah yang akan mendapatkan hasil yang semestinya, yaitu mendapatkan berbagai macam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ternyata merokok selain bisa membatalkan puasa kita, juga tidak baik untuk kesehatan kita. Untuk teman-teman perokok, ditahan dulu ya perokoknya selama bulan Ramadan ini. Syukur jika berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Karena sudah kita ketahui bahwa merokok sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Doni yang telah menyempatkan hadir pada Kultum hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman Tretan yang menyempatkan waktunya untuk menonton Kultum UTM TV. Nantikan dan saksikan program Kultum selanjutnya hanya di UTM TV Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.